adik-adik, apa kabar? Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan beribadah, kami akan memuji nama-Mu, kami akan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih harus semangat ya, semangat. Kita sekarang mau nyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu. Jadi nanti adik-adik misalnya berdua sama adik atau kakaknya bisa bareng-bareng gerakannya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukung dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukung
celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Nyanyikan lagi adik-adik dengan sikap berdoa. Yesus sahabatku, telah mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah bagi kami kembali untuk merenungkan, mendengar cerita Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus menolong, beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga dapat boleh mengerti dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu, masih ingat ayat hafalan? Ayo, apa itu? Dari Amsal 17 ayat 17b yang mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bagaimana anak-anak? Kita ulangin. Amsal 17 ayat 17b. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, anak-anak punya seorang sahabat? Apakah anak-anak juga punya seorang sahabat? Nah, tentunya punya ya. Sahabat itu adalah seorang yang dekat dengan diri kita, yang kita kasihi,
dan yang mengasihi kita. Misalnya kakak, adik, teman, saudara ya. Kita patut bersyukur anak-anak kalau kita mempunyai seorang teman atau seorang sahabat yang menemani kita bermain ya, yang menemani kita pada saat kita sedih, mendengarkan kesedihan kita, kalau keluh kisah kita sedang dalam kesusahan, apa dalam keadaan berduka ya, anak-anak pasti senang. Nah, karena sahabat atau teman itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat cerita tentang Naomi? Pada saat dia susah, pada saat dia sedih, ada seorang yang menemani dan menghiburnya. Siapa itu? Itu adalah Ruth. Nah, sekarang hari ini anak-anak kita akan mendengar cerita tentang seorang yang diberi oleh Tuhan, seorang sahabat. Daud adalah seorang gembala. Seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Nah, apalagi tugas seorang domba? Apakah anak-anak tahu? Dia menjaga, memelihara ya, membawa domba-dombanya ke padang gurunnya, ke padang rumput yang segar dan ke tepi air sungai yang tenang ya, untuk domba-dombanya menikmati minuman. Kemudian anak-anak, Daud juga menjaga dengan baik pada saat ada binatang buas. Ya, binatang buas seperti beruang, harimau yang sering menyerang ya, mau membinasakan domba-domba itu. Tapi Daud dengan berani, dengan melawan, dengan kekuatannya, dia percaya Tuhan menyertai dia untuk menolong dia melawan binatang-binatang itu, sehingga binatang harimau, binatang buas seperti singa tidak berhasil menerkam domba-domba yang dijaganya. Nah, tetapi pada suatu hari Daud itu meninggalkan domba-dombanya. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Domba-dombanya itu diserahkan kepada hamba dari bapaknya ya. Ayahnya mungkin punya pegawai yang lain yang menjagai domba-domba itu. Nah, kemana anak-anak rupanya Daud itu pergi? Daud pergi untuk ikut berperang. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang diserang oleh bangsa Filistin. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak, Daud ikut berperang. Dia walaupun masih kecil, dengan kekuatannya, keberadaannya, dia percaya Tuhan menyertai dia. Karena dia pemberani, seperti tadi, dia menjaga domba-dombanya, dia bisa menangani binatang buas dengan berani, gagah beraninya. Dia berhasil menang. Nah, dia percaya Tuhan menyertainya dia. Akhirnya, pada saat berperang mulai bangsa Filistin, Daud menang atas Goliat. Seluruh bangsa Israel sangat bersukacita menyambut Daud dengan sorak-sorai kemenangan. Seluruh bangsa Israel mengucap syukur dan berterima kasih kepada Daud. Begitu pula Raja Saul. Nah, anak-anak, Raja Saul ingin bertemu dengan Daud. Dan akhirnya Panglima Abner, ya, panglima tentara Raja Saul bernama Abner,
menjemput Daud dan mengantarkan Daud untuk menghadap Raja Saul di istananya. Nah, anak-anak, Raja Saul bertemu dan bertanya siapakah Daud. Sebenarnya Daud mengatakan bahwa dia adalah anak Isai dari Bethlehem. Nah, kemudian Raja Saul mengajak Daud untuk tinggal di istana. Nah, anak-anak, siapa yang menolak ya? Istana sangat mewah, megah. Akhirnya Daud pun mau tinggal di sana. Nah, pada saat dia bersamaan, ada seorang anak raja Saul bernama Yonatan. Nah, ini Yonatan ya. Yonatan. Pada saat itu terpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Cocok mereka berteman, mereka sehati, saling mengasihi, mereka bermain bersama, bermain pedang bersama, berlatih pedang bersama, makan bersama, berbincang-bincang bersama. Karena Daud tadi sudah tinggal di istana Raja Saul. Akhirnya temannya Daud adalah Yonatan. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia mengasihi Daud dengan kasih yang dia ungkapkan seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, mereka cocok bermain bersama dan mereka Yonatan akhirnya mengikat janji kepada Daud, mereka akan tetap bersama-sama sampai nanti masa tuanya ya. Nah, pada suatu hari Yonatan memberikan jubahnya, baju kebesarannya ya. Baju Yonatan ini kan anak pangeran ya. Dia mempunyai jubah yang bagus, dia serahkan kepada Daud. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, panahnya, kemudian ikat pinggangnya, semua alat-alat perangnya dia serahkan kepada Daud untuk membantu Daud untuk kelak dipakai untuk berperang. Nah, ini setelah diserahkan ya, sekarang Daud sudah memakai baju kebesaran, dia baju perangnya, dan sekarang Yonatan dan keberadaannya seperti biasa tanpa alat-alat perangnya ya. Nah, Raja Saul kemudian memerintahkan Daud untuk berperang. Berulang kali Daud mengikuti berperang itu, dia mengalami kemenangan berulang-ulang. Nah, anak-anak ya, berulang-ulang. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai Daud ya. Daud disertai oleh Tuhan. Kemana dia pergi dengan kekuatan dan hikmat Tuhan yang menolong Daud menang atas perang tersebut. Nah, begitulah persahabatan yang mereka lakukan ya. Mereka ikat dalam perjanjian Daud dan Yonatan. Yonatan tidak memandang ya, tidak memandang latar belakang Daud sebagai seorang gembala ya. Memang setelah di istana Daud tidak menjadi gembala lagi ya, tidak menggembalakan domba-domba, sekarang dia hidup enak di istana. Tapi latar belakang Daud, dia mengasihi Daud dengan apa adanya. Itu suatu persahabatan yang terjadi di antara Yonatan sama Daud. Bahkan Yonatan memberi kasihnya dengan semua yang ada dimiliki
Yonatan diberikan kepada Daud. Begitu kasihnya kepada Daud. Nah, Daud sudah menerima seorang sahabat itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, apa pelajaran dari cerita ini, anak-anak? Seorang sahabat, ya, sahabat adalah pemberian dari Tuhan. Karena sahabat di dalam Tuhan, Yonatan percaya bahwa Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi sahabatnya itu pun dari Tuhan. Kenapa? Kasih dari Tuhan itu menyebabkan persahabatan itu berjalan dengan baik. Bersahabat itu tidak menjelekkan teman, anak-anak ya. Tidak memfitnah teman. Bersahabat itu harus mengasihi. Umpamanya teman kita memerlukan bantuan kita. Umpamanya ada teman kita tidak membawa pulpen pada saat kita sekolah minggu, ada pekerjaan menulis ya, kita bisa memberi pinjaman kepada teman kita. Atau teman kita lagi memerlukan bantuan ya. Atau teman kita lagi mengalami sakit ya, kita mendukung dalam doa ya. Ingat tadi pujian tadi, mendukung dalam doa ya, memberi memberi spirit yang bagus kepada temannya supaya semangat yang bagus, dan kasih itu yang penting, mengasihi itu mengalahkan segala sesuatu. Jadi seandainya anak-anak dulu mempunyai sifat yang membicarakan teman, menjelekkan teman ya, menghasut ya, bolo-boloan ya, bolo-boloan, akhirnya temannya satu tersingkir karena kejelekan yang kita bicarakan, itu sekarang tidak boleh terjadi, karena itu sudah melanggar firman Tuhan. Kita harus mengasihi, diajarkan seperti Yonatan tadi mengasihi Daud. Daud seorang gembala karena diberi oleh Tuhan seorang sahabat Yonatan, seorang anak pangeran ya. Nah, ini cerita yang boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita anak-anak, supaya bisa mendapatkan seorang teman yang baik, teman yang saling mengasihi, teman yang saling mendukung dalam doa, teman yang saling membantu mau berkorban ya, mengasihi dengan tulus, dan kebenaran itu harus diungkapkan dalam kasih Tuhan. Nah, ingat tadi ayat hafalan? Nah, Amsal 17 ayat 17b mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu anak-anak, setiap waktu tanpa alasan ya. Dengan kasih dia membantu, dia bisa mendoakan, dia bisa meluangkan waktu untuk membantu teman ya. Banyak cara ya, bagaimana itu menjadi berkat bagi kita. Ya, mari anak-anak kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mendengar cerita tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud. Tuhan telah memberikan seorang sahabat yang baik bagi Daud, begitu juga bagi kami anak-anak-Mu. Kami ingin mempunyai sahabat yang baik, tidak memandang latar belakang, tidak memandang kekayaan dan miskin, tapi memandang dengan kasih, dengan jujur, dengan baik, dan tidak menjelekkan satu sama lain. Ajarilah kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong, memampukan kami untuk menjadi sahabat yang baik, mendapat teman yang baik, saling mengasihi, saling mendukung dalam doa, saling memberi semangat,
dan menjadi berkat satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak dalam masa pergaulannya, dalam masa pertumbuhan imannya. Biarlah kasih Tuhan juga akan menuntun mereka untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan? Sekarang untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan uang persembahan ke mama atau papa. Nanti biar mama dan papa yang akan memberikannya ke gereja. Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami telah mendengar cerita tentang persahabatan yang memberkati bagi kami, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong anak-anak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kami menjadi sahabat dan mendapatkan sahabat yang baik. Berkati anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, berkati orang tuanya juga Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
dari Minggu